ada kubah di Kubah hijau. pas di bawahnya itu adalah rumah pas belakang kamar dari Sayyidina Aisyah dengan bersama Rasulullah Radhiyallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ini berpesan kepada ibu ketika wafat itu, maka dan para nabi semuanya itu ketika meninggal itu langsung dikebumikan di mana tempat dia meninggal. Ya, kalau Rasulullah itu meninggal di kamarnya bersama Sayyidah Aisyah, maka dikuburkan juga di kamarnya. Maka di kubah hijau itu terus di bawahnya itu ada dua sahabat lagi, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Umar bin bin Khattab. Karena keduanya ini berpesan sebelumnya, berpesan kepada Sayyidah Aisyah. bahwasanya nanti Rasul meninggal maka dikuburkan di samping makam Rasulullah Sallu alaihi wa sallam Muhammad. Ada kubah putih, lihat semuanya, kubah putih. Kubah putih. Sayyidina Utsman bin Affan. Radhiyallahu anhu. Mihrab ini adalah tempat imam memimpin sholat. Oh. Nah, itu disebut dengan mihrab. Karena di dalam Islam ada mihrab, ada mihrab Rasulullah SAW di waktu hilal. Itu Affan itu tempatnya berada di depan Raudhah, bukan di Raudhahnya, di depannya. Dan di sebelah lagi mihrab kanan ke sana itu ada mihrab Sulaimaniyah. Kalau teman-teman tadi lihat semuanya ya, tadi beberapa pihak pertama itu di ada mihrab lagi namanya mihrab Sulaimaniyah. Dan di samping itu kawannya itu ada taman-taman, dari taman sebagian taman surga yang namanya Raudhah. Raudhah ini antara dengan mimbar itu adalah Raudhah. dan bahkan para ulama mengatakan Raudhah ini yang ada di sini Allah SWT juga ada. Dan di Raudhah ini ada 6 tiang yang mempunyai istimewa. Yang pertama ada namanya tiang mu'allaqah. Yang apa? Mu'allaqah. Pas dengan mihrab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berdampingan dengan mihrab Rasulullah. Kenapa disebut dengan tiang mu'allaqah ini? Yang tersebut ini pada zaman Rasulullah itu terbuat dari pohon kurma. Ini kudah lafu mau digantikan oleh Rasulullah untuk yang baru, maka tiang tersebut ini menangis, tidak mau untuk digantikan dengan yang baru. Bahkan juga akhirnya yang tersebut ini mengeluarkan wangi-wangian, maka disebut dengan tiang mu'allaqah. Pas di berlanjutan dengan mihrab Rasulullah. Yang kedua ada namanya mihrab Sayyidah Aisyah. Di situ ada tulisannya di atas, ada tulisan Ustuwanatu Aisyah. Itu tempatnya berada di tengah-tengah, lurus dengan mihrab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ketamanya, prasaga mengatakan bahwasanya apabila orang tahu keutamaan sholat di yang tersebut itu, maka orang akan berebut untuk sholat di sana. Karena Sayyidah Aisyah pernah sholat di sana juga di tiang tersebut disebut nama tiang Aisyah. Yang ketiga ada namanya tiang Ufud. Tiang Ufud. Tiang Ufud ini Pak Ibu itu tiang yang dimana dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk menyambut, digelasi untuk menyambut tamu. Itu pasnya di depan rumah Rasulullah. Apabila ada tamu dari berbagai macam negara ingin berjumpa dengan Rasulullah, maka Rasulullah itu menemui di tempat tersebut di tiang Ufud. Itu yang ketiga. Yang keempat ada lagi namanya tiang Abu Lubabah, atau di situ namanya tiang Ustuwanatu Taubah atau tiang Taubah. Kenapa disebut dengan tiang Taubah? Ada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Lubabah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang ke tempat untuk menyampaikan perintah Rasulullah. Akan tapi setelah sampai di tempat tersebut ini, maka Abu Lubabah ini mengingkari. Itu awalnya Rasulullah menyampaikan untuk perjanjian kedamaian, akan tapi Abu Lubabah menyampaikan bahwasanya kata Rasulullah, nantinya kalau tidak memeluk agama Islam maka akan semuanya akan dibunuh. Maka itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah.
Ketika kembali lagi ke kota Madinah, karena Abu Lubabah ini merasa bersalah dan berdosa, maka beliau ini dengan cara biar taubat diterima oleh Rasulullah, maka beliau ini mengikatkan diri dia yang tersebut. Bahkan dia mengatakan disebutkan kurang lebih 1 minggu beliau ini mengikatkan diri di tent tersebut. Lepas hanya waktu kenapa dia mengikatkan diri? Karena ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jemaah dan juga para ulama menganjurkan bahwasanya kalau kita ingin benar-benar bertaubat, apalagi masalah di Raudhah itu cari tiang tersebut, karena di situ tempat taubatnya sahabat Rasulullah yang bernama Abu Lubabah yang diterima langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yang kelima, ada namanya Ustuwanatus Sarif. Ustuwanatus Sarif. Sarif ini artinya ranjang. Ranjang. Kenapa disebut dengan tiang ranjang? Karena di tiang tersebut ini tempat dulu Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan sholat tahajud untuk menyendiri itikaf, maka Rasulullah itu menyandar di tiang tersebut. Maka diberi nama yang sarir, yang tempat yang peristirahatan. Ketika Rasulullah sedang melakukan sholat tahajud, sholat malam, dan Rasulullah beriktikaf di situ sambil menyandar ke tiang tersebut, maka diberi nama tiang sarir. Yang terakhir, yang keenam, ada namanya tiang haris. Tiang haris ini namanya bukan tiang penjaga. Karena pas di pintu rumah Rasulullah ini rumahnya di sini, itu ketika Rasulullah membuka pintu itu langsung masuk ke dalam masjid. Nah, tiang tersebut ini berada di pintu Rasulullah SAW. Maka para sahabat termasuk Sayyidina Ali dan sahabat-sahabatnya itu menjaga Rasulullah itu di tiang tersebut. Maka diberi nama tiang haris atau tiang penjaga. Itu nama-nama tiang yang ada sejarahnya ataupun ada keutamaannya tersendiri ketika berada di dalam Raudhah. Bahkan Bapak Ibu misalnya ketika kita sudah dapat jadwal untuk menuju ke Raudhah, karena sekarang ini sudah disediakan tadi malam bahwasanya untuk ke Raudhah itu tidak sembarangan. Itu harus ada surat izin, dan ketika untuk masuk ke Raudhah itu tidak sembarang lagi, harus antri lagi seperti di sini nih. Di sini nih orang antri semuanya. Antri surat untuk masuk ke Raudhah. Ini nanti insya Allah doakan aja ya, akan semoga lancar, semoga dapat ke Raudhah. Itu sama seperti itu, harus berantri semuanya, orang laki-laki ataupun perempuan semuanya antri. Karena tidak lain yang disebut yang bekerja adalah kesabar. Apalagi nanti kita antri di Raudhah itu harus sabar, benar-benar sabar. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika masuk ke Raudhah sudah ada gambaran, oh ini tiangnya ini. Dengan cara menandai siapa? Coba lihat di atas tiang ini, misalnya tiang di atas itu ada tulisannya Ustuwanatus warna hijau. Itu menandakan ini bukan ini. Yang ini, akan tapi kalau perempuan itu agak sulit dibandingkan dengan laki-laki. Kalau laki-laki walaupun juga antri sama itu tidak disediakan seperti perempuan. Kalau perempuan itu Masya Allah, karena pertama kenapa lebih pada perempuan, karena cuma waktunya sekali perempuan, karena habis subuh tadi sampai jam 11 waktunya. Sehingga jamaah itu berebutan semuanya dengan sudah ada surat izin. Kalau laki-laki itu waktunya habis zuhur sampai maghrib, baru nanti juga jam 12 malam sampai jam 4 subuh itu waktu laki-laki itu ke Raudhah, sehingga waktunya lebih luang dan lebih banyak dibandingkan perempuan. Walaupun dulu sama juga sebelum corona juga sama lebih padat perempuan yang sudah merasakan umroh sebelum pandemi. Seperti apa perjuangan ke Raudhah sudah tahu Ibu ya, sudah ada gambarannya, sehingga sekarang sudah tahu ini adalah Raudhah, ini tiangnya, ini dan tiangnya. Karena tidak lain, bahkan di Raudhah Bapak Ibu, di tiang Raudhah sebelum masuk ke Raudhah itu ada pintu yang bertulisan innal imana la ya'izul madinah kama ta'izul ayyuha. Bahwasanya keimanan di seorang akan kembali ke kota Madinah. Dan juga di situ ada lagi
Di samping pintu tersebut ada tulisan lagi di pintu, syafaati di ahli kabairi ummati. Rasanya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini itu diberikan kepada orang pelaku dosa besar saja, Bapak Ibu. Kalau kita minta maaf kepada Allah, kita kepada Allah bertaubat, maka juga mendapatkan syafaat. Itu sudah tertera di samping raudhah. Kalau bapak-bapak ini jangan di dalam sini, karena bapak-bapak ini setiap waktu bisa. Kalau cuma ziarah ke Rasulullah lewat makam Rasulullah itu kapan saja bisa. Tidak harus memakai surat ini. Yang surat izin itu hanya ke raudhahnya. Tapi kalau cuma ziarah ke Rasulullah, bapak-bapak itu kapan saja. Mau sekarang, kapan aja 24 jam dibuka. Misalnya di sana itu buat orang laki-laki di toilet, bisa langsung masuk pintu 1. Itu kalau bapak-bapak ziarah kepada Rasulullah, tidak ada waktunya, kapan saja bisa. Tapi kalau perempuan tidak bisa hanya itu sampai seperti tadi ziarah Rasulullah, kecuali nanti ketika sudah dapat jadwal ke raudhah. Yang di sini Bapak Ibu ada tembok, coba lihat dari sana tembok paling ujung ada pintu itu. Nah, yang tembok paling ujung tuh di sana. Itu namanya pekuburan Baki. Pekuburan Baki ini Bapak Ibu adalah pekuburan yang ada di kota Madinah Munawwarah. Bahkan pekuburan Baki ini disebutkan bahwasanya ada kurang lebih 10.000 para sahabat yang dikebumikan di sana di pekuburan Baki. Dan di situ ada siapa lagi? Ada sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan dan juga istri Rasulullah SAW. Semuanya itu berada di sana semuanya. Tinggal hanya 2 yang ada di Mekah, itu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maimunah. Dan 9 sisanya semuanya berada di sini di Baki. 9. Dan di sini ada 9 orang istri Rasulullah SAW yang di Mekah 2, Sayyidah Maimunah dan Sayyidah Khadijah. Yang sisanya 9 itu ada di Baki. Dan juga Ahlul Bait seperti putri Rasulullah Sayyidah Fatimah, istrinya putrinya ada sini semuanya. Sayyidina Ibrahim putra Rasulullah juga ada di sini semuanya. Dan juga para ulama-ulama dan para ulama dulu banyak yang meninggal di kota Madinah Munawwarah. Bahkan kalau bapak-bapak ini untuk ziarah ke Baki itu bisa dengan 2 waktu. Pertama habis sholat subuh, ya habis sampai akhir itu jam 8 udah ditutup. Habis sholat subuh langsung sampai jam 8. Kalau sore habis sholat asar itu sampai jam 5. Sampai jam 5. Bapak-bapak di sini itu pekuburan di Saudi, bukan cuma di Makkah dan Madinah. Semuanya di Arab Saudi itu perempuan tidak boleh masuk ke area pemakaman, cuma di luar pagar semuanya, nggak bisa masuk ke dalam. Yang bisa masuk hanya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak nantinya misalnya mau masuk ke dalam seperti apa suasana pekuburan di Baki, itu habis asal langsung masuk ke dalam. Habis asal sampai waktu terakhir itu jam 5. Karena di situ ada sahabat Rasulullah Sayyidina Utsman, istrinya Rasulullah, putrinya Rasulullah, putrinya Rasulullah, dan juga keluarga Rasulullah di pekuburan Baki. Bahkan tadi Ibu sholat jenazah, itu habis sholat jenazah itu habis sholat langsung dibawa ke sini, langsung dibawa. Bahkan ada keutamaan. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah, manis atau ayyamu tabil Madinah. Barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah dengan kata tidak bunuh diri, maka kalau bisa kita lakukan. Karena kenapa? Karena yang nanti akan menjadi saksi ketika hari dan akan memberikan syafaat di akhir adalah Rasulullah SAW. Sini ada yang mau daftar? Daftar? Daftar menjadi di sini dan mau. Rasanya juga mau sebenarnya, tapi bukan sekarang karena masih belum. Nah, itulah keutamaan. Bahkan ada kemarin jemaah itu memang dia pengen meninggal di sini dan alhamdulillah kesampaian. Tapi meninggalnya di kota Mekah juga, jangan kiblatain. Dia memang punya niat. Ada juga
berbarengan ada dari Aceh. Memang tua juga dia, ketika berada di kota Madinah dia pengen mau meninggal di sini dan akhirnya dijabah oleh Allah SWT. Itu meninggalnya di kota Mekah. Bahkan para ulama, kenapa para ulama seperti Sayyidina Syekh Maimun Zubair, bila itu memang mau meninggal di sini, maka ditemukan di kota Siti Makla. Dan banyak ulama-ulama di Jawa, misalnya di Jawa itu banyak ulama di Indonesia yang sudah lama-lama itu mau meninggal di sini, sehingga mereka terkabulkan doanya. Kalau ulama di Indonesia itu Bapak Ibu, apalagi di Jawa itu yang banyak di kota Mekah Mukarramah, di pekuburan Makla. Ya, dan di kota Mekah Al-Mukarramah, tempatnya para ulama di situ banyak. Yang paling ramai dikunjungi adalah Maimun Zubair. Maimun Zubair ini Bapak Ibu, itu setiap waktu, setiap hari pasti ada orang ziarah, orang Indonesia. Karena dari salah satu ulama yang waliullah. Karena beliau juga pengen dulu mau meninggal di sini dan doanya dijabah. Pasti Bapak Ibu ada meninggal di sini ya? Enggak. Kalau di sini itu dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi. Oke, kita melakukan perjalanan. Baik. Yuk.